Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Semoga kalian sehat selalu, terjauh dari virus corona ya yang sedang mewabah di Indonesia. Amin ya robbal alamin. Oke, di sini di video kali ini kita kedatangan pasien Samsung J320G ya, Samsung J3 2016. Dengan kasusnya ini akan ganti LCD ya. Jadi di sini saya akan mengganti LCD Samsung C3 ini dengan menggunakan lem T7000. Jadi bagaimana cara menggunakan lem T7000 ini? Silahkan simak terus videonya ya. Oke, di sini saya sediakan lem T7000 ya. Dan di sini adalah Samsung C3 yang sudah dicabut LCD-nya. Dan untuk lem-lem yang di pinggirnya sudah dibersihkan ya. Untuk cara pembersihannya bisa menggunakan pinset ataupun cutter ya. Di pinggir-pinggir lem yang sudah merekat kita kerok dan usahakan bersih semuanya ya. Dan selanjutnya kita di sini beri sedikit di pinggir-pinggirnya lem T7000. Kebetulan di sini warnanya warna hitam ya untuk lemnya. Di sini kita langsung saja oleskan lem T7000 ini ke pinggir-pinggir dari permukaan casing Samsung J320 ini ya. Oke, selanjutnya setelah semua merata ya, dan jangan lupa di bagian atas itu ada sensor ya, jangan sampai sensornya itu terkena lem LCD ini. Oke, selanjutnya kita beralih pada LCD yang baru ya. Ini adalah LCD yang baru. Sejak mewabahnya virus corona ya, LCD pun harganya menjadi naik ya. Jadi untuk para teknisi jangan sampai merusak harga LCD ya. Karena bulan-bulan ini LCD stoknya semakin sedikit mungkin ya. Jadi harganya juga jadi naik. Oke, langsung saja di sini saya buka untuk bagian belakangnya ya, plastiknya. Dan untuk segel juga nanti sudah saya buka. Dan selanjutnya sekarang kita oleskan kembali lem T7000 ini ya. Jadi lem ini kita oleskan di bagian LCD dan juga di bagian HP-nya ya. Ini difungsikan agar lemnya itu merekat dengan bagus ya, dengan maksimal. Jadi langsung saja di sini kita oleskan. Nah, di bagian atas ini jangan sampai bagian sensor ataupun bagian dari lubang kamera kita kena lem ya, karena bisa mengakibatkan nanti sensornya menjadi tidak berfungsi. Oke, di sini kita oleskan juga bagian bawahnya ya. Dan untuk selanjutnya di sini kita tunggu ya, tunggu lemnya agak mengering. Biasanya saya di sini menunggunya sekitar 1-3 menit ya. Jadi agar lemnya agak mengering sedikit. Oke, di sini kita langsung saja kita tunggu 1-3 menit ya. Di sini videonya saya potong. Dan di sini setelah menunggu ya, di sini kita bisa lihat lemnya sudah tidak bisa menempel di tangan ya. Berarti ini sudah agak mengering dan setengah mengering ya. Selanjutnya kita langsung saja tempelkan LCD pada mesin handphone ini ya. Kita jangan lupa pula masukkan tombol home-nya ya. Masukkan tombol home-nya dan selanjutnya kita masukkan konektor LCD-nya. Kita masukkan konektor LCD-nya dan selanjutnya nanti kita pasang ya. Di sini kita langsung rekatkan dulu untuk konektor LCD-nya. Biasanya saya konektor LCD-nya dipasang dulu ya. Dan selanjutnya nanti di bagian depan kita rapihkan untuk pinggir-pinggir LCD-nya ya, supaya pas di bagian frame HP-nya. Oke, setelah kita pasang di bagian belakang konektor LCD-nya, selanjutnya kita menuju ke bagian depan ya. Jadi di bagian depan ini kita langsung saja paskan ke bagian pinggir-pinggirnya ya.
Kita tekan sedikit demi sedikit ya. Jangan terlalu keras untuk menekannya ya, karena bisa-bisa LCD-nya pecah ya. Jadi kita bisa nombok tool ya. Oke, langsung saja di sini saya menggunakan karet ya. Karet ini sangat saya anjurkan bagi para teknisi ya, karena dengan karet ini biasanya meminimalkan ya. Maksud saya meminimalisasi terjadinya retak ya, ataupun pecah di bagian LCD ataupun touchscreen HP yang kita pasang. Di sini biasanya saya menggunakan karet dengan putarannya ada 3 putaran ya. 1, 2, 3, lalu untuk karetnya bisa 4 ataupun lebih ya. Di sini saya menggunakan 4 di bagian pinggir, dan untuk bagian atas saya menggunakan 2 karet ya. Lebih banyak juga lebih baik ya, tetapi jangan sampai karetnya itu terlalu keras karena bisa mengakibatkan juga LCD menjadi pecah ya, ataupun touchscreen-nya. Oke, di sini kita sudah pasang ya beberapa karet untuk menekan bagian LCD ataupun touchscreen ya, supaya rata nanti hasilnya. Dan untuk hasil maksimal biasanya tunggu sampai 1 jam ya untuk pemasangannya. Oke, di sini sudah 1 jam dan sudah saya buka untuk karetnya, dan kita bisa lihat ya di bagian pinggir-pinggir sudah merekat secara sempurna ya. Nanti untuk bagian lem yang keluar biasanya saya menggunakan kayu putih ya, cairan kayu putih untuk membersihkannya. Di sini walaupun LCD lokal, kita bisa lihat ya cukup rapih untuk pemasangannya. Dan semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video teknisi idola selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.